Halo, selamat datang. Hari ini kita mau bongkar satu keahlian yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari, tapi kita sering nggak sadar kalau ada aturannya. Yap, kita bakal ngomongin soal seni negosiasi, yang ternyata tersembunyi bahkan di obrolan tawar-menawar paling simpel sekalipun. Coba deh, ingat-ingat lagi, pernah nggak sih kamu coba nawar harga biar dapat deal yang lebih oke? Mungkin pas beli baju di pasar, atau beli alat musik, atau bahkan beli barang online? Nah, momen-momen kayak gitu tuh yang bakal jadi fokus kita sekarang. Yuk kita bayangin situasinya. Kamu lagi ada di toko musik, terus naksir satu gitar. Percakapan biasanya dimulai dengan pertanyaan simpel kayak gini kan? Ini langkah pertamanya, pembukaannya. Oke, penjualnya langsung kasih harga awal. Di titik ini posisi masing-masing pihak udah jelas. Ada harga yang ditawarkan dan ada keinginan dari si pembeli. Dan disinilah permainannya dimulai. Negosiasi resmi dibuka. Tawaran pertama dari pembeli udah dilempar. Ini momen krusial yang mengubah obrolan biasa jadi proses tawar-menawar. Penjualnya nggak langsung bilang nggak bisa, tapi dia kasih penawaran balik. Nah, ini artinya percakapan terus berjalan maju buat nyari jalan tengah yang enak buat dua-duanya. Dan akhirnya deal. Kesepakatan tercapai, cuma dalam beberapa kalimat transaksi yang sama-sama menguntungkan berhasil terjadi. Pembeli dapat harga lebih murah, penjual juga tetap dapat untung. Keren kan? Nah, ini dia intinya, percakapan singkat yang kedengerannya biasa banget tadi ternyata ngikutin sebuah struktur yang jelas loh. Itu bukan obrolan ngalor ngidul, tapi sebuah teks negosiasi yang berjalan mulus banget. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teks negosiasi itu? Yuk kita lihat konsep dasarnya. Gampangnya gini, teks negosiasi itu adalah proses di mana orang-orang yang punya mau berbeda mencoba cari jalan tengah. Kayak contoh gitar tadi ya kan, kepentingan pembeli dapat harga semurah mungkin, kepentingan penjual dapat untung semaksimal mungkin. Nah, negosiasi inilah yang jadi jembatannya. Ini yang sering salah kaprah nih. Tujuan utama negosiasi itu bukan buat menang terus bikin pihak lain kalah. Negosiasi yang sehat itu tujuannya cari solusi win-win, di mana dua-duanya sama-sama ngerasa puas. Jadi ini lebih ke penyelesaian masalah, bukan adu kuat. Nah, ini yang seru. Ternyata negosiasi yang berhasil itu ada formulanya, ada semacam cetak biru yang bisa kita ikuti. Ada 6 langkah yang jadi fondasinya. Coba kita lihat deh gimana obrolan soal gitar tadi itu pas banget sama strukturnya. Dimulai dari nomor 1, orientasi atau sapaan. Lanjut ke permintaan buat nawar harga, terus penjualnya merespons dengan pemenuhan, membuka pintu buat nawar. Baru deh masuk ke fase penawaran bolak-balik. Begitu deal, masuk ke persetujuan, dan ditutup dengan manis di fase penutup. Semuanya lengkap, tersusun rapi. Oke, punya struktur aja belum cukup. Kata-kata yang kita pilih, atau kaidah bahasanya, itu ibarat bumbu rahasia yang bisa bikin negosiasi berhasil, atau malah gagal total. Dengar kata persuasif, jangan langsung mikir soal maksa-maksa ya. Dalam negosiasi, persuasi itu seni menggunakan bahasa yang bikin orang lain mau kerjasama. Bikin mereka ingin setuju sama kita, bukan karena ngerasa terpaksa. Negosiasi yang bagus itu punya ritme alami, kayak orang lagi ngobrol santai aja. Ini namanya pasangan tuturan. Jadi ada aksi dan reaksi. Satu pihak ngasih salam, yang lain balas salam. Satu nanya, yang lain jawab. Satu nawar, yang lain nanggapi. Ritme bolak-balik inilah yang bikin percakapan terus jalan sampai ketemu kata sepakat. Nah, ini dia kuncinya. Meskipun kita lagi nggak setuju soal harga misalnya, menjaga nada bicara yang sopan dan hormat itu justru sebuah strategi loh. Kata-kata simpel kayak tolong, silakan, atau terima kasih, itu bisa bikin lawan bicara kita lebih terbuka dan mau bekerja sama. Oke, teorinya udah dapet kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling asik, yaitu gimana caranya kamu bisa menerapkan semua ini di kehidupan nyata. Ini dia panduan praktisnya, cuma 5 langkah simpel buat kamu merancang negosiasi sendiri. Mulai dari persiapan, tentuin siapa aja yang terlibat, apa yang mau dinego, siapin argumen kamu, sampai coba deh susun dialognya pakai struktur 6 langkah yang tadi. Gampang kan? Jadi, setelah tahu kalau ada struktur dan aturan main di balik tawar-menawar, pertanyaannya sekarang buat kamu. Dengan bekal cetak biru ini, kira-kira peluang negosiasi apa nih yang mulai kamu lihat di sekitarmu? Coba deh pikirin.